Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Ali Muhammad, NIM 196501552. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas UTS soal nomor 2, yaitu uninstall bahasa R dalam Raspberry Pi, kemudian menjalankan bahasanya, kemudian membuat program yang sederhana dalam bahasa R. Sekarang dengan membuka sistem operasi Raspberry Pi dalam program VirtualBox, kemudian buka terminalnya. Ada dua langkah untuk install bahasa R dalam Raspberry Pi. Langkah yang pertama adalah cek untuk ada last version di dalam Raspberry Pi. Sudah install last version dalam Raspberry Pi. Ketika kita menulis kode yang berikut, sistemnya akan carikan tentang last version atau update yang terakhir, kemudian download dan install update yang terakhir dalam Raspberry Pi. Sekarang dengan menunggu beberapa menit sampai sistemnya selesai. Sekarang sistemnya sudah selesai untuk mencarikan dan download last update pada sistem operasi Raspberry Pi. Kemudian dengan menulis kode yang berikut untuk mulai download dan install bahasa R dalam sistem operasi Raspberry Pi. Sekarang sistemnya menanyakan jika kita mau melanjutkan install bahasa R atau tidak. Ketika kita ingin melanjutkan, kita tekan huruf Y, kemudian tekan enter untuk mulai download dan install bahasa R dalam Raspberry Pi. Sekarang sistemnya sudah mulai dan melanjutkan download dan install bahasa R dalam Raspberry Pi. Dengan menunggu beberapa menit sampai sistemnya selesai download dan install bahasa R dalam Raspberry Pi. Setelah beberapa menit sistemnya sudah selesai download dan install bahasa R dalam Raspberry Pi, dan sekarang kita menjalankan bahasa R dalam Raspberry Pi dengan menulis huruf R, kemudian tekan enter untuk menjalankan bahasa R dalam Raspberry Pi. Sekarang kita bisa menulis kode-kode yang kita mau dengan membuat variabel Y sama dengan 155, kemudian membuat variabel X sama dengan misalnya 40, kemudian X plus Y. Sekarang sudah ada hasilnya adalah 195. Kemudian membuat sign 45, maafkan hurufnya yang ini kapital saya menulis sin 40, misalnya sin 45, hasilnya adalah sudah ditunjukkan. Kemudian membuat cosine misalnya 100, kemudian sekarang hasilnya sudah ditunjukkan dan bahasa R sudah ada dan sudah menjalankan dalam sistem operasi Raspberry Pi. Sekarang dengan menjalankan program RStudio dalam Raspberry Pi. RStudio yaitu IDE untuk menjalankan bahasa R di dalamnya, seperti NetBeans untuk bahasa Java atau Eclipse. Sekarang setelah kita membuat account baru dan mendaftarkan dalam website resmi untuk program RStudio, yaitu rstudio.cloud, kita akan menggunakan versi cloud, yaitu bisa digunakan di internet. Kemudian setelah membuat account baru, kemudian membuat project baru. Setelah membuat project baru setelah membuat project baru di dalam RStudio, projectnya akan bernama Untitled Project. Jadi saya akan ganti namanya untuk menjadi New Project. Kemudian akan disimpan project tersebut dengan nama yang baru.
dengan menunggu untuk membuka program RStudio. Sekarang programnya sudah dibuka, dan kita langsung bisa menulis di dalam konsolnya kode-kode bahasa R yang kita mau, seperti 10 tambah 5 adalah 15, 6 atau 5 minus 1 atau 6 minus 1 sama dengan 5. Kita bisa juga menggunakan terminal. Terminal itu bisa kita menulis kode-kode yang kita mau, dan ketika kita mau menjalankan kode tersebut, kita select kode itu dan menjalankan run, supaya kita tidak ulang-ulang perintah-perintah yang kita inginkan. Misalnya sekarang saya menulis cosine dan menulis sine, kemudian membuat variabel, misalnya variabel y sama dengan 70, membuat variabel x sama dengan misalnya 90. Sekarang kita bisa select kode yang kita mau menjalankan, dan hasilnya akan ditunjukkan di bawah di konsol seperti yang berikut. Sekarang ada halaman yang ketiga atau tempat yang ketiga di dalam program RStudio, yaitu penting juga, itu environment. Environment itu ketika kita menulis variabel atau membuat variabel, setiap variabel dan value-nya akan disimpan dalam environment itu. Jadi kita bisa tahu setiap variabel value-nya berapa, supaya itu memudahkan untuk kita tahu setiap variabel dan value-nya. Ini sampai sini, dan maafkan jika ada kesalahan pada bahasa saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.